Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisah Putra. Di sini saya akan menjelaskan, mendeskripsikan sedikit bagaimana bongkar pasang laptop dan kerusakan pada hardware serta perbaikannya. Langsung saja. Ciri-ciri RAM yang mengalami masalah. Yang pertama, beberapa saat setelah program dijalankan, tiba-tiba kinerja komputer Anda semakin menurun. Maka hal ini ada kemungkinan RAM Anda bermasalah. Yang kedua, komputer atau laptop sering restart sendiri. Yang ketiga, tiba-tiba layar Anda blue screen. Yang keempat, komputer tidak bisa menyala atau alias gagal booting dan berbunyi beep. Yang kelima, Anda sering gagal dalam menginstal software. Penyebab RAM mengalami masalah dan solusinya. Yang pertama, tegangan listrik yang tidak stabil. Laptop atau komputer Anda kalau dalam keadaan tegangan listrik yang tidak stabil akan membuat kerusakan pada hardware. Tidak hanya RAM, bagian yang sering terkena adalah hard disk komputer juga. Solusi untuk masalah tegangan listrik yang tidak stabil adalah dengan menggunakan stabilizer atau UPS. UPS akan sangat berguna kalau tiba-tiba listrik mati. Anda masih bisa mensuduhkan komputer Anda dengan prosedur yang benar. Yang kedua, slot memori RAM berdebu. Usahakan Anda sesering mungkin membersihkan komputer Anda. Lalu khusus untuk RAM ada teknik khusus yang mudah ketika Anda mau membersihkannya, yaitu dengan cara menggosok kuningan pada RAM dengan karet penghapus. Yang ketiga, RAM tidak sesuai dengan motherboard Anda. Kadang Anda tidak begitu cermat dalam menambahkan RAM. RAM yang Anda tambahkan harus berjenis sama untuk memaksimalkan kinerja keduanya. Seandainya salah satu tidak cocok, maka akan menyebabkan komputer tidak bisa booting. Sering terjadi pada hard disk. Yang pertama, banyak file yang korup sampai tidak bisa dibaca. Kalau file yang korup ada file system, maka bisa jadi Windows akan gagal booting. Solusi, pastikan shutdown laptop atau PC Anda dengan benar. Jika listrik di rumah Anda sering mati, tambahkan unit UPS yang baik. Kemudian hindari menginstal aplikasi tidak jelas yang mungkin adalah aplikasi berbahaya. Yang kedua, terkena virus. Serangan virus komputer lumayan sering terjadi dan sulit dibersihkan. Beberapa virus bekerja sampai membuat laptop Anda menjadi sangat lambat gara-gara dia mengcopy dirinya sendiri ke dalam folder-folder sampai berulang tidak karuan. Hard disk menjadi penuh dan laptop menjadi lambat sekali. Solusinya adalah gunakan antivirus dan jangan pernah terlambat mengupdate database virus mereka. Kemudian berhati-hatilah ketika mendownload aplikasi dari internet, terutama yang bajakan. Yang ketiga, laptop yang sering hang dan crash. Rata-rata hard disk bermasa pakai 3-4 tahun. Tapi ketika digunakan dengan normal, itulah usia hard disk yang umum. Daripada Anda berisiko kehilangan data, sebaiknya Anda bersiap terlebih dahulu dengan membackup data-data. Yang keempat, hard disk tidak terdeteksi BIOS. Penyebab hard disk tidak terdeteksi BIOS yang utama adalah karena daya listrik di unit power supply yang kurang bagus. Solusi untuk mengatasinya, pertama, pastikan hard disk mendapat pasokan konektor yang bersih dan berfungsi. Yang keenam, panas dan debu. Debu biasanya menyumbat lubang exhaust dari kipas. Exhaust kipas yang tersumbat membuat panas disimpan sampai lama di dalam kompartemen casing. Dan panas ini membuat semua komponen di dalamnya menurun performa dan usianya, termasuk juga hard disk. Solusi, pastikan kipas pendingin berfungsi. Lubang exhaust tidak tertutup debu, bersihkan saja secara rutin sekitar sebulan atau 2 bulan sekali.
pertama, kasusnya sistem mati, tidak ada kursor, tidak ada suara, dan kipas tidak hidup. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh kabel power supply rusak atau putus, kesalahan pada motherboard, dan kesalahan pada memori. Solusinya, lepaskan kabel power dari casing komputer dan ganti dengan yang baru. Lepaskan motherboard, cek terlebih dahulu dengan peralatan elektronik, dan kalau motherboard tersebut sudah tidak berfungsi, ganti dengan yang baru. Yang kedua, kasus sistem mati, tidak ada suara, atau terkunci sebelum mulai proses booting. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh pemasangan komponen perangkat keras yang tidak benar. Solusinya, cek semua komponen perangkat keras yang terpasang, khususnya pada memori dan VGA card. Yang ketiga, kasus sistem mengeluarkan bunyi bip pada waktu startup. Kipas berbunyi dan kursor tidak muncul pada layar monitor. Kondisi ini disebabkan oleh pemasangan VGA card yang tidak benar, atau slot untuk meletakkan VGA card ada kerusakan. Lepaskan terlebih dahulu VGA card dari solusinya. Cek slot VGA card yang ada di motherboard dengan peralatan elektronik. Selanjutnya, sistem lambat. Kipas berbunyi dan ada suara bip atau kursor tidak muncul pada layar monitor. Solusinya kemungkinan pemasangan prosesor tidak tepat pada dudukan atau slotnya. Segera lepaskan prosesor atau heatsink, kemudian pasang kembali. Permasalahan pada fan CPU. Yang pertama, fan pendingin mati. Solusinya, yang pertama, saat mendapat masalah pada peripheral adalah cek bagian kabel dan sambungan dari power apakah sudah terpasang dengan benar. Bersihkan baling fan dari kotoran dan debu yang menempel menggunakan kain lap atau disapu menggunakan koas secara perlahan. Lepas penutup poros fan dan beri pelumas agar putaran kipas lancar. Jika usaha di atas fan masih juga mati, kemungkinan fan benar-benar rusak. Anda bisa bongkar dan memeriksa kerusakan yang terjadi. Mungkin kabel di dalam putus dan bisa disolder atau disambung kembali. Bunyi fan yang berisik. Solusi, matikan komputer, buka casing CPU, dan buka kembali. Cek suara fan saat casing terbuka. Kemungkinan ada kabel yang tersangkut. Anda bisa rapikan dan coba lagi. Bila masih berisik, periksa baling fan apakah putarannya tidak menyangkut pada casing atau lainnya. Coba Anda utak-atik sendiri. Jika ragu, tanyakan pada yang lebih ahli pada bidangnya. CD atau DVD-ROM yang tidak terdeteksi komputer. Mungkin masalah yang satu ini bisa sangat serius, namun bisa sangat sepele. Kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan kabel yang kurang tepat atau terlepas. Kemungkinan kedua adalah instalasi stop BIOS primary slave pada pilihan non, primary master pada pilihan auto, kemudian secondary master pada pilihan non, dan secondary slave pada pilihan non. Maka yang terjadi adalah CD atau DVD-ROM tidak akan terdeteksi oleh komputer. Untuk kemungkinan terakhir adalah instalasi driver CD atau DVD-ROM yang crash, sehingga membuat CD atau DVD-ROM tidak bisa terdeteksi oleh sistem. Cara memperbaiki tentunya adalah dengan memeriksa ulang kabel-kabel yang sudah terpasang, yaitu antara kabel data CD atau DVD-ROM dengan kabel power dan kabel interface. Pastikan semuanya terpasang secara benar. Jika yang bermasalah pada instalasi BIOS, maka Anda harus segera mengatur pilihan instalasi IDE primary serta secondary agar berada pada pilihan auto. Hal ini sangat berguna untuk pendeteksian seluruh peripheral yang terpasang secara otomatis, tanpa harus mengubah stop BIOS apabila ingin merubah maupun mengganti peripheral. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya terkait bongkar pasang laptop serta kerusakan dan perbaikan pada hardware laptop. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.